Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora tewas ditikam di area pintu keluar Bandara Karel Satsuit Tubun Ibra, Kecamatan Kek Kecil, Maluku Tenggara. Peristiwa terjadi sesaat setelah pria yang disapa Nuske tiba dari Jakarta pada Minggu 19 April 2026. Kedatangan Nuske ke Maluku Tenggara dalam rangka menghadiri musyawarah daerah Partai Golkar yang dijadwalkan pada 23 April 2026. Nus sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karel Satsuit Tubun untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Pihak kepolisian bergerak cepat dalam waktu singkat mengamankan dua pelaku berinisial HR 28 tahun dan FU 36 tahun. Salah satu pelaku HR merupakan atlet mixed martial art atau MMA nasional yang kerap tampil dalam ajang nasional. Nuske sebelumnya pernah menjadi target penyerangan oleh John K. dan anak buahnya pada tahun 2020 di Cipondoh, Tangerang. Konflik ini dilatar belakangi permasalahan pribadi terkait ketidakpuasan dalam pembagian uang hasil penjualan tanah di Ambon. Antara John K. dan Nuske diketahui masih ada hubungan keluarga. Nus merupakan paman dari John K. Kapolres Maluku Tenggara, AKBP Rian Suhendi mengungkapkan, hasil penyelidikan sementara motif penikaman karena adanya dendam lama antara pelaku dengan korban saat dulu di Jakarta. Pihak kepolisian menghimbau masyarakat, khususnya keluarga korban dan simpatisan, untuk menahan diri, mempercayakan penanganan kasus ini kepada Polri, serta tidak melakukan aksi balasan yang dapat memperkeruh situasi. Ya, oke Bu, mungkin bisa jelaskan ulang lagi soal itu, soal kasus yang terjadi di Maluku Tenggara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Bithumas Polda Maluku, saya Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugesica. Pada siang hari ini kami ingin menjelaskan terkait dengan kronologis kejadian yang terjadi di Bandara Ibra, Langgur kemarin pada tanggal 19 April 2026, di mana pada pukul 11.30 ada suatu kejadian yang mana terjadi salah satu penumpang pesawat yang tiba di Bandara Ibra pada saat keluar melewati pintu kedatangan, di depan pintu korban atas nama Bapak Nuske secara tiba-tiba mendapat penyerangan dari orang yang tak dikenal. Kemudian yang bersangkutan ditikam oleh dua orang, dan pasca penikaman tersebut korban jatuh di TKP, kemudian kedua pelaku melarikan diri. Pasca kejadian tersebut, petugas bandara dan keluarga korban yang ada di TKP berusaha untuk menyelamatkan korban dan dibawa ke Rumah Sakit Karel Satsuit Tubun yang ada di Langgur. Namun pada pukul 12.00 korban dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis yang menangani. Kami dari Polda Maluku tentunya turut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa almarhum Bapak Nuske. Dan pasca kejadian tersebut, jajaran Polres Maluku Tenggara mengambil langkah cepat, kemudian melakukan olah TKP dan melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Dan pada 2 jam kemudian, di sekitar jam 2, terduga pelaku sebanyak 2 orang sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Maluku Tenggara dan dilakukan pemeriksaan terkait dengan kejadian yang terjadi dan motif yang didalami sampai kemarin. Dan tadi kami konfirmasi juga menurut keterangan dari Kapolres bahwa motifnya adalah balas dendam atau dendam lama, tapi masih tetap akan dilakukan pendalaman oleh pihak Polres Maluku Tenggara terkait dengan apakah ada motif-motif lain dan bagaimana peran dari kedua orang terduga pelaku yang melakukan penikaman pada siang hari kemarin. Kami dari Polda Maluku menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara,
untuk bisa menahan diri terutama keluarga korban dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian, dan Bapak Kapolda juga sudah menyampaikan bahwa kasus ini akan kita usut tuntas secara profesional. Demikian yang kami bisa sampaikan update penanganannya. Selamat siang. Nah Bu, kalau kasus seperti ini bisa ancamannya berapa Bu? Kita belum cek, nanti dulu kita cek. Situasi untuk wilayah hukum Polres Maluku Tenggara sampai saat ini alhamdulillah aman terkendali, dan masyarakat juga beraktivitas seperti biasa. Namun untuk korban saat ini masih disemayamkan di wilayah Maluku Tenggara sambil menunggu kedatangan istri korban untuk bisa dikomunikasikan terkait dengan rencana pemakaman dan lokasi pemakaman. Nanti akan ada keluarga yang mengatur. Nanti kami cek kembali informasi, akan kami update kembali apabila ada informasi-informasi terkait dengan progres tersebut. Terima kasih. Kami tadi kita juga belum pasti karena kan istrinya kan di Ambon. Istrinya kemarin tidak ikut ke sana. Jadi mungkin nanti akan datang istrinya dulu berembuk sama keluarganya, apakah nanti dimakamkan di Tual atau makamkan di Ambon atau di Jakarta, karena kan keluarganya juga di Jakarta. Jadi kami juga tidak bisa kasih informasi lanjut kan. Iya sih. Masih dalam proses gitu. Sementara begitu.